Richard, Woi, Ade. Ya, gimana? aku lagi bingung banget. Kenapa itu? Aku mau cari apa itu manajemen operasional. Oh, Iya nggak sih? aku pun sendiri kurang tahu sih. Bagusnya kita cari sama-sama lah. Ya udah, oke. Yuk. Yuk. Apa itu? Oke, aku cari dulu. Apa itu strategi operasional? Udah ketemu. Nah, oh iya. Strategi profesional dapat merujuk pada strategi pengembangan profesional atau strategi untuk menjaga profesionalisme di tempat kerja. Oh, oke. Baru tahu juga ya. Sama. Ya, jadi ada dan ternyata ada 8 tuh. Oh, dia 8 elemen gitu ya? Ya, benar. Oke, oke. Jadi aku lihat ada yang pertama itu barang dan jasa. Ini tentang bagaimana kamu mendesain produk atau layanan akan kamu tawarkan ke pelanggan. Contohnya seperti mobil Toyota. Mereka nggak hanya fokus pada performa mobil aja, tetapi juga desain yang efisien dan aman buat pengguna. Bener nggak? Benar sekali, Ade. Ya. Selanjutnya Ada. kalau lihat di sini ada itu segmen kedua ya, yaitu Iya. pengelolaan kualitas. Mm-mm. Nah, ini berkaitan dengan bagaimana memastikan produk atau layanan itu punya kualitas yang konsisten. Nah, contohnya itu ada perusahaan seperti Samsung Ya. yang menerapkan kontrol kualitas yang ketat untuk Uh-uh. memastikan setiap produk yang keluar dari pabrik mereka bebas dari cacat. Jadi dipastikan semua tuh tidak ada yang cacat atau gimana. Iya, kayak gitu. benar banget. Oke, kita cari lagi. Ada lagi dong. Strategi proses yang bagaimana barang atau jasa itu diproduksi. Yang contohnya terkenal mungkin McDonald's. Mereka punya proses yang sangat standarisasi. Dari Jakarta sama New York, burger yang kita makan akan terasa sama. Jadi konsisten rasanya, mau negara manapun burger itu tetap ini konsisten. Keren sekali ya. Iya, benar. Ada elemen keempat, Apa itu? yaitu sumber daya manusia. Nah, atau SDM ya singkatannya. Ya, oke. Ini bicara soal bagaimana kita mengelola tenaga kerja, mulai dari perekrutan sampai pelatihan, biar produktivitasnya tetap tinggi gitu, terjaga produktivitasnya. Ya, benar juga ya. Oke. Terus, ada mata rantai pasokan atau supply chain yang mengelola alur bahan baku sampai produk jadi ke konsumen. Yang contoh yang paling menurutku keren ya, itu ada Zara. Oke, kita cari Zara ya, seperti apa produknya. Zara. Ya. Udah ketemu nih. Oh Sip. iya. Jadi Zara ini mereka bisa mengikuti tren fashion dengan sangat cepat karena supply chain mereka super responsif. Oh, keren sekali. Ya, salut sih. Iya. Terus ada apa lagi? Coba, ini apa nih? Oh nih, selanjutnya ada manajemen persediaan. Nah, menurut saya ini penting sih untuk kita memastikan kita itu punya stok yang cukup tapi nggak berlebihan. Ya, oke. Nah, kalau contoh nyatanya ya, itu kita bisa ambil Walmart. Nah, Walmart itu menggunakan sistem manajemen persediaan yang canggih untuk menjaga stok mereka selalu optimal. Jadi tidak kelebihan atau kekurangan stok gitu loh. Berarti sudah semuanya udah tersistem ya? Ya, ada tersistem. Kayak gitu. Oke. Dan ada lagi nih. Coba lihat. Apa tuh? Penentuan jadwal dan pemeliharaan. Ini terkait dengan penjadwalan produksi dan pemeliharaan fasilitas supaya nggak ada downtime yang nggak diinginkan. Terus ada contohnya nih, ternyata di industri penerbangan misalnya Garuda Indonesia harus sangat hati-hati dalam menjadwalkan perawatan pesawat agar tidak terganggu sama jadwal penerbangannya. Oh ya. Bener juga. Iya. Kalau jadwalnya ganggu sih bahaya juga ya. Benar. Iya, benar bahaya juga.
bentrok gitu kan, ada Iya, saling tabrak. sayang banget. Oh iya, Ah, apa itu? nanti ketinggalan. Nah, Bentar. Bentar. Apa yang ketinggalan ya? waduh. Nanti dia udah ketemu. Oh iya. Apa dari tadi? Ini ketinggalan satu. Aduh. Itu strategi lokasi dan tata letak. Ah. Nah, kalau ini nih penting sekali nih. Mm-mm. Kalau kita anggap sepele, Ya. bisa mempengaruhi efisiensi bisnis yang kita jalani. Oh iya. Jadi faktor ini sangat penting sekali. Mm-mm. Kayak gitu. Benar. Oke, mungkin aku bantu Cek. paparkan sedikit tentang strategi lokasi dan tata letak itu gimana ya? Boleh banget. Oke, kalau kita ngomongin strategi lokasi ya, Mm-mm. intinya itu kita memilih tempat yang paling strategis buat bisnis kita. Mm-mm. Misalnya kalau sobat bisnis nih ingin punya restorannya enak banget makanannya, Ya. tapi lokasinya jauh dari keramaian, Oh. otomatis kan susah tuh buat orang datang. Ya. Nah akhirnya restorannya sepi dong, iya tak? Bener. Oke. Jadi bisa dibilang faktor juga sih. Ya. Pokoknya lokasinya harus strategis, Benar, mudah dijangkau dan nggak gimana ramai juga. betul sekali. Nah, ada contohnya gini. Contoh nyata penting lokasi strategis. Bisa lihat dari perusahaan besar seperti Amazon. Mereka punya gudang sama pusat distribusi yang ditempatkan dekat dengan jalur utama, bandara, dan pelabuhan. Apa dampaknya? Pengiriman jadi jauh lebih cepat dan tentunya biaya logistik juga lebih rendah. Wow. Wah kalau ini menurut saya penting banget nih, Mm-mm. supaya efisiensi waktunya pun stabil gitulah ya. Ya. Maksudnya itu tidak makan waktu yang lama pengirimannya atau bahkan gimana. Jadi seketika itu juga dia bisa langsung melakukan pengiriman dan sebagainya gitu kan. Ya. Nah jadi benar. bagus sekali ide dari Amazon itu ya. Ya. Dia menempatkan posisinya dekat dengan bandara, pelabuhan Ya. maupun terminal ya, akses langsung gitu ya. Benar. Betul sekali. Nah Coba apa lagi ini? apa lagi? Karena lokasi itu. Oh ya nih, karena lokasi yang tepat itu nggak hanya soal jarak ke pelanggan, Mm-mm. tapi juga soal biaya operasional, Oke. seperti akses ke pasar dan infrastruktur yang digunakan. Benar. Oke. Dan jangan lupa juga ketersediaan tenaga kerja Oke. di area itu harus diperhitungkan. Oh iya, benar. Kan nggak lucu nih, Iya. kalau kamu punya pabrik Iya. di lokasi yang ternyata susah banget dapat karyawan. Oh iya, benar. SDM di situ susah dicari. Iya. Bisa dibayangin lah gimana kondisinya kayak gitu. Benar juga ya. Ya, makanya ini sangat penting. Ya benar. Oke, soal tata letak mungkin bisa dibilang semua orang nggak sadar deh, karena pengaturan tata letak itu dalam fasilitas seperti gudang Ya. atau pabrik sangat mempengaruhi efisiensi kerja. Contohnya balik lagi ke gudang Amazon. Oke. Amazon mulu dan ternyata tata letaknya dibuat sangat efisien dengan bantuan teknologi seperti robot dan conveyor belt otomatis. Wow, jadi barangnya bisa gampang ketemu dan bisa dikirim lebih cepat. Oh ya. Ini secara tidak langsung menghemat waktu ya. Ya, Dari benar. segi efisiensi waktunya udah oke berarti. Ya, benar. Berarti bisa kita contoh Amazon ini ya. Menurut saya sangat bagus sekali sih. Ya. Oke, selanjutnya itu tata letak yang baik itu membantu kita memperlancar alur kerja, Ya, mempercepat proses produksi, benar. dan tentu saja mengurangi biaya operasional loh. Ya. Nah, kalau tata letak kacau, ya ada malah kita dibikin bottleneck di produksi kan? Iya, Kayak benar. ngestak itu dan sebagainya. Nah, Ya. Oke. Kita cepat lihat lagi. Dan ternyata coba bayangin kalau dalam perusahaan pabrik mobil, bagian perketan mesin berada jauh dari tempat penyimpanan mesin. Pekerja harus bolak-balik untuk mengambil komponen. Dan itu bisa dibilang buang waktu dan bikin proses nggak jadi efisien. Itu sih. ya. Jadi sangat berpengaruh sekali ya tata letak ini ya. Ya, benar. Kalau makanya diabaikan itu bisa berakhir fatal. Benar. Makanya kita harus pelajari lebih dalam lagi nih tentang tata letak ya. Ya, karena
harusnya pabrik itu harus lokasinya berada di nggak boleh jauh-jauh pokoknya, nggak boleh jauh-jauh biar bikin waktu produksi sama distribusinya jauh lebih cepat. Benar sekali itu. Jadi tata letak di pabrik juga didesain sedemikian rupa supaya proses produksi bisa berjalan dengan lancar dan nggak ada bagian yang saling menghalangi. Ada apa, lanjut aja. Dan semuanya dirancang untuk mempercepat alur barang itu. Ya, saya setuju sekali Hadi kalau soal ini. Benar. Dari tadi kan kita ambil contoh Zara ya, Walmart ya. Nah, dua perusahaan ini menurut saya itu sangat bagus sekali tata letaknya. Kenapa? Yaitu dia bisa menempatkan gudang dan pusat distribusinya itu dekat dengan jalan raya utama. Nah, ini otomatis bikin mereka bisa mengisi ulang stok di toko-toko mereka dengan cepat dan menjaga biaya tetap rendah. Betul tidak? Betul sekali. Oke. Terus dan ternyata ada faktor-faktornya juga dalam memilih lokasi sama tata letaknya. Jadi biar yang perlu diperhatikan itu tentu saja akses ke pasar. Pilih lokasi yang dekat dengan pelanggan atau area dengan permintaan tinggi. Barusan saya ngomong, ya nggak? Ya benar. Terus masalah biaya operasional juga perlu dipertimbangkan. Betul sekali. Kalau lokasinya emang di pusat kota, kalau biaya sewa mahal atau pajak tinggi banget, itu bakal susah sih. Profitnya margin pasti tergerus. Ya, udah pasti itu ya. Oke. Terus apa gini? Ada ini infrastruktur. Nah, pastikan lokasi kalian itu punya akses ke infrastruktur yang penting, seperti jalan raya, pelabuhan atau bandara. Ini sangat krusial untuk rantai pasokan dan distribusi, seperti yang kita ambil contoh Amazon tadi ya. Benar. Nah, jadi kita harus belajar dari perusahaan Amazon tuh, di mana dia bisa menempatkan posisi perusahaannya itu tempat strategis, yaitu dekat dengan bandara, pelabuhan, dan terminal. Seperti itu. Oke, yang nggak kalah penting, balik lagi ke ketersediaan tenaga kerja. Jangan lupa untuk memastikan lokasi tersebut ada tenaga kerja yang terampil, yang cukup untuk mendukung operasional bisnis. Ya nggak? Ya, sangat setuju sekali sih. Ya benar-benar. Jadi masalah strategi lokasi dan tata letak. Jadi kita ada kata kuncinya nih. Ini memilih lokasi yang tepat dan mengatur tata letak yang efisien, bisa meningkatkan produktivitas, mengurangi biaya, dan memberikan pengalaman yang lebih baik kepada pelanggan. Ya nggak? Benar banget Hadi. Dan sebelum kita mengakhiri ini tutup ini, nah kita rangkum nih beberapa elemen operasional lainnya yang nggak kalah penting. Itu pertama tadi kan ada ini desain barang dan jasa, betul. Kedua ada pengelolaan kualitas. Yang ketiga ada strategi proses. Yang keempat ada sumber daya manusia. Yang kelima itu ada mata rantai pasokan. Yang keenam itu ada manajemen persediaan. Sampai yang terakhir itu ada penentuan jadwal dan pemeliharaan. Jadi ke-8 elemen ini sangat penting. Oke. Ntar habis ini aku mau kepo sih yang perusahaannya tadi. Yang tadi Amazon dulu ya? Amazon, Walmart, sama Zara ya? Boleh. Oke, kita cari dulu. Tapi sebelumnya aku mau ambil makanan sih, udah lapar. Sama juga lah. Saya mau ambil barang juga nih. Oke, thank you ya. Thank you. Yuk, lanjut ya. Yuk, dadah.